Oke, halo semuanya, selamat sore. Halo sahabat foodies semuanya, selamat datang di program Foodies on Sharing. Program ngobrol-ngobrol santai nih yang akan menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya. Dan tentunya program ini didedikasikan khusus untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Salam kenal semuanya, saya Farijal yang akan menemani teman-teman semua sahabat foodies di acara hari ini sebagai host. Oke, teman-teman boleh semuanya untuk komen nih siapa dan dari mana aja nih teman-teman semua yang sudah join. Oke, teman-teman sahabat foodies, sore hari ini saya nggak akan sendirian tentunya. Karena foodies akan mengundang nih salah satu narasumber yang pembahasannya nggak kalah menarik dari sebelum-sebelumnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan CEO dan owner dari salah satu brand kuliner asal Bandung. Kira-kira siapa nih narasumbernya? Makanya terus pantengin live foodies sampai selesai. Nanti juga saya akan bagi-bagi voucher belajar untuk setiap pembelian Sekolah Bisnis Kuliner Batch 7 spesial untuk yang nonton live IG hari ini. Dan akan mendapatkan gratis bonus e-course Setup Bisnis Kuliner by Foodies. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai sharing nih ya, saya mau menyampaikan sedikit informasi mengenai foodies buat yang baru tahu tentang foodies. Khususnya teman-teman buat yang belum follow foodies, boleh juga follow foodies di foodies.id. Nah teman-teman, Foodies Academy ini tempat di mana teman-teman bisa belajar bisnis kuliner atau berkarir di industri kuliner dengan visi foodies yaitu changing people's life through F&B education. Nah, yang belum gabung, yuk gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Teman-teman juga bisa join di komunitas kita yaitu di Telegram di t.me/foodiesid. Sekali lagi ya, t.me/foodiesid. Oke, buat teman-teman yang belum gabung boleh langsung aja gabung di komunitas foodies di Telegram. Nah, di situ nanti bakal ada update perkembangan dan isu-isu terkini mengenai bisnis kuliner setiap harinya. Dan juga teman-teman buat yang mau nonton video foodies, boleh kunjungi YouTube foodies di Foodies Channel. Sudah ada lebih dari 1.000 video edukasi bisnis kuliner yang bisa diakses secara gratis tentunya. Jangan lupa untuk di-subscribe ya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, untuk sahabat foodies, nanti selama sesi wawancara dengan narasumber, teman-teman boleh juga langsung sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah ya. Oke, sahabat foodies, nih udah banyak juga nih. Boleh komen di bawah asalnya dari mana aja, teman-teman. Boleh absen dulu. Oke, sahabat foodies, siapa nih yang nggak suka sama cemilan? Kayaknya hampir semua yang di sini suka lah ya nyemil, apalagi dari anak-anak, remaja, Gen Z, Gen Alpha. Pasti semuanya suka banget nyemil nih ya. Nah, di Indonesia sendiri banyak banget nih cemilan variasinya ya. Mulai dari yang rumahan, bahkan yang udah cemilan-cemilan go internasional gitu ya. Nah, makanya bisnis cemilan ini sangat potensial nih, teman-teman. Nah, di sini juga kita akan menghadirkan salah satu owner dan juga CEO bisnis cemilan tahu di Kota Bandung nih. Nah, apalagi teman-teman di sini ada yang suka banget tahu nggak nih? Wah, cocok banget nih cemilannya tahu. Kita akan mengundang Kak Ratu Embun Permatasari. Beliau adalah CEO dan owner dari Tahu. Mungkin teman-teman udah ada yang dengar brandnya atau bahkan ada yang sering langganan nih, khususnya untuk teman-teman yang ada di Bandung. Nah, nanti kita akan dengar nih teman-teman strategi apa sih yang digunakan, yang diterapkan di Tahu ini sehingga dia bisa membangun brandnya. Tips dari Kak Embun ini bisa melihat peluang baru. Gimana sih cara marketingnya ala Gen Z dalam membangun brand baru sehingga bisa diingat oleh konsumennya. Pokoknya sahabat foodies jangan lupa untuk stay di live ini karena akan ada promo khusus juga nih buat yang nonton sampai akhir. Jangan lupa juga teman-teman buat share live IG hari ini ke teman-teman sahabat foodies di luar sana
Jangan lupa screenshot lalu upload ke story masing-masing dan tag ke @foodies.id, juga @tahu_3 kali, @tahoo_3 kali. Oke, sambil nunggu narasumbernya masuk, boleh nih teman-teman untuk absen nih, asal kotanya dari mana aja. Halo Kak Ganis, ada Kak Ganis nih dari Bandung. Boleh teman-teman yang lain yang dari luar kota, boleh juga absen dulu, sapa-sapa. Kalau udah punya brand, boleh juga sharing brandnya apa nih teman-teman. Uni nih dari Padang, jauh-jauh dari Padang mampir nih ke live IG Foodies. Boleh yang lain juga sharing dari mana aja nih. Dari Jombang, Kak Aji nih. Halo Kak Aji, apa kabar? Kalau boleh tahu, udah punya bisnis kuliner belum nih Kak Aji? Kalau udah punya, boleh sharing-sharing juga. Oke. Mbak Uni nih di Padang udah punya bisnis kuliner belum? Biasanya udah buka brand nasi Padang nih kalau dia merantau ke Bandung. Oke. Bunnya nih. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Halo Kak, salam kenal, saya Farijaka. Gimana nih kabarnya? Baik banget. Sambil jaga outlet nih Kak. Iya bener, lagi di outlet juga. Oke, kita udah ada nih sudah hadir narasumbernya bersama kita nih. Halo Kak Bun, eh, boleh perkenalkan dulu nih Kak Bun ini sebagai apa dan dari mana nih Kak ke teman-teman semua? Oke. Halo semuanya. Halo teman-teman semua. Kenalin nama aku Ratu Bun Permatasari. Aku biasanya dipanggil Embun. Aku tuh sebagai owner dan sekaligus CEO dari Taho. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya orang Kalimantan gitu, dan kesibukan aku sekarang sih lagi proses untuk kita melebarkan tahu untuk ada di beberapa mall di Bandung dulu ya. Gitu kan. Oke, untuk di Bandung sendiri udah berapa cabang nih Kak tahunya? Kalau di Bandung untuk cabang pertama kita tuh ada di BIP. Tapi kita minggu depan, emang kebetulan banget nih, kita minggu depan bakal grand opening di TSMK gitu. Jadi di sini sedikit spill lah dari kita gitu di live ini. Oke. Soal kita di sosmed kita juga belum nge-spill kita bakal buka di mana gitu. Cuman kemarin baru starternya doang gitu. Kalau kita mau buka cabang, tapi kita baru bilang di sini kalau kita mau buka di TSM gitu. Wah, spesial banget nih buat Sobat Foodies yang join live hari ini nih. Buat yang di Bandung, langsung aja nanti bisa mengunjungi di BP dan juga TSM ya, yang baru. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Bun udah bersedia meluangkan waktunya untuk jadi narasumber di live IG pada sore hari ini ya. Oke nih Kak, pertama-tama boleh nggak nih ceritain journey-nya Kak Bun ketika membangun brand tahu ini dari awal mungkin sampai sekarang? Oke, kalau buat journey-nya sendiri ya di sini agak panjang sebenarnya. Jadi ceritanya dimulai dari aku tuh sebenarnya adalah pendatang ya di Bandung. Sebenarnya aku orang Kalimantan gitu, bukan orang Bandung asli yang domisilinya sebenarnya bukan di Bandung. Dan di Bandung tuh awalnya cuma kuliah doang gitu. Tapi pas lagi nunggu wisuda, kebetulan aku kuliahnya di Bandung ya. Pas lagi nunggu wisuda aku masih di Bandung, terus basicnya emang aku suka masak, dan sebenarnya juga sebelum ini aku aktif di TikTok juga sebagai content creator gitu. Nah di situ juga aku sebenarnya suka bikin konten itu tentang resep masakan dan masak-masak gitu kan. Jadi emang suka lah aku di bidang F&B gitu. Terus ada suatu hari dan suatu momen aku emang masakin tahu cabai garam nih buat temen aku gitu. Terus kata temenku enak. Terus setelah itu ada momen lagi karena aku suka masaknya, jadi aku suka masakin temen-temen juga. Terus waktu itu emang kita lagi botram ya, bahasa Bandungnya gitu, lagi botram di kos aku juga, dengan banyaknya lauk yang aku bikinin buat teman-teman, tapi mereka nge-highlightnya yang tahu cabai garam bikinanku gitu. Terus satu momen lagi, karena aku penasaran juga, kayaknya sebenarnya aku udah ada feeling kalau misalnya
kayaknya bisa nih sebenarnya jadi kita jadiin peluang lah gitu, peluang bisnis baru untuk tahu cabai garam dengan resepku ini. Tapi emang di situ belum kelihatan nih konsepnya gimana gitu. Tapi aku satu momen aku bawa lagi ke apa namanya ke teman-teman aku lagi, tapi aku bekal gitu buat mereka teh. Terus ternyata mereka suka, terus dari situ mereka bilang open PO gitu. Tapi balik lagi ya Kak, karena aku masih anak kosan ya di Bandung ini, aku domisilinya bukan dari Bandung. Jadi sebenarnya nggak etis juga gitu kalau misalnya aku gunain fasilitas kosan, fasilitas dapur kosan, tapi untuk kepentingan aku jualan gitu. Jadi sebenarnya di sini aku modal nekat ya, modal berani aja gitu. Sekalian lah aku bikin sebenarnya aku awalnya mau bikinnya itu di mungkin nitip di coffee shop atau gimana gitu tahu. Tapi ternyata rezekinya kita emang konsep awalnya di mall, taunya emang rezekinya dealnya di mall BIP ini gitu yang pertama. Jadi emang ke depannya konsep kita emang bakal menjadi 9 mall yang murah gitu. Mantep banget nih. Berarti dari iseng-iseng malah ya, Betul. iseng-iseng buka PO. Nah, buat teman-teman juga nih sahabat foodies, kalau yang udah merasa wah produknya enak gitu ya di lingkungan kita, jangan ragu untuk coba dulu aja mungkin ya Kak. Bener, kalau udah pede ya, udah berani, udah R&D dan pede dengan hasil R&D-nya ya menurutku coba aja gitu buat kita beraniin buat buka usaha gitu sih. Oke nih Kak, kalau boleh tahu kenapa yang bikin tahu ini jadi inspirasi utama gitu? Mungkin sebelumnya kan udah coba-coba konten masak-masak yang lainnya gitu ya. Kenapa akhirnya oh mungkin ini aja nih yang langsung dibuka gitu ya? Langsung Oke, sebenarnya dieksekusi. sebenarnya kita aku juga sebenarnya sama teman aku ya, jadi ada beberapa pendapat juga yang sebelumnya kok pas aku emang pengen bikin bisnis sih saat itu, tapi kayak masih bingung nih apa. Tapi kan yang waktu itu di highlight kan tahu cabai garam aku, terus di sana aku ngelihat peluang kalau misalnya tahu cabai garam ini biasanya di coffee shop itu tuh bukan sebagai main course gitu, bukan sebagai menu utama gitu kan untuk di coffee shop gitu, dan emang mereka sebagai cemilan. Cuman yang ingat dan nggak ingat lah gitu orang-orang kalau misalnya apa Indonesia tuh sebenarnya punya salah satu menu yang enak banget namanya yang tahu cabai garam ini gitu. Nah dari situ kenapa tahu juga ya, karena aku pengen tahu ini tuh jadi belum ada main course kan di mana-mana, jadi aku pengen tahu ini tuh sebagai menu utama gitu untuk sebuah brand gitu kan. Terus aku lihat juga kita belum ada direct kompetitornya ya buat tahu ini, karena mungkin tahu-tahu yang lain kayak brand-brand tahu lain kan belum ada yang nge-konsep buat tahu cabai garam gitu. Mungkin biasanya tahu crispy dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini aku melihat peluang di tahu cabai garam ini karena sebenarnya kan tahu cabai garam itu nagih ya gitu. Dan sebenarnya juga apa namanya? Ya bahannya tahu aja gitu. Cuman dari situ karena kita bisa nge-konsepnya gitu. Jadi kita ambillah yang tahu cabai garam ini sebagai menu utama gitu. Jadi biar tahu cabai garam itu nggak jadi second choice lah Kak istilahnya buat buat di kayak di coffee shop gitu. Nah, benar banget nih. Saya juga dari dulu mungkin ya zaman sekolah tuh cemilan favorit tuh tahu lada garam gitu ya. Mau lagi nongkrong kemanapun pasti hal yang wajib. Jadi kan udah analisi market nih ya, kalau tahu lada garam ini udah sangat populer lah di Bandung. Benar. Nah, apa sih yang jadi USP atau unique selling point-nya yang tahu lada garam di tahu ini Kak? Kalau USP dari kita ya, selain kita kan sebelumnya udah R&D juga sampai ngedapetin rasa yang menurut kita pede gitu. Aku kan juga sama beberapa temanku juga, dan ada juga COO dari tahu juga namanya Anissa. Jadi kita sama teman-teman yang lain juga kita ajak pas buat R&D juga kan ya. Jadi sebenarnya USP kita tuh ya di rasanya juga kita pede, terus juga untuk tahu sendiri USP-nya yaitu kita akan visi kita sebenarnya adalah akan menjadi salah satu cemilan mall yang murah untuk semua kantong customer gitu sih Kak. Jadi emang pengennya kita berada di mall tapi dengan harga yang relatif lebih murah lah daripada kompetitor-kompetitor yang ada cemilan-cemilan mall gitu. Oke, awalnya bisa buka langsung di BIP ini gimana nih Kak ceritanya? Apakah emang udah riset market di BIP ternyata emang lebih tinggi gitu ya pengunjung di food court-nya?
atau gimana Kak? Kalau yang untuk cabang pertama kita sebenarnya kita waktu itu masih nyebar proposal ya Kak untuk ke beberapa gitu, tapi kita belum berani nih untuk nyebar ke proposal ke langsung ke mall besar gitu kan, karena kita sempat ditolak juga sih langsung ke mall-mall besar gitu. Jadi kita di sini kita coba dulu nih, kita memang lihat peluang di BIP kan sebagai apa ya, mall yang mungkin orang Bandung ya yang udah tinggal lama di Bandung mungkin paham gitu kalau BIP itu mall yang adalah historical rasa-rasa apa ya, rasa-rasa pas kecil ke sini gitu. Jadi mungkin orang-orang juga bakal tetap akan ke sini terus gitu kan. Dan untuk dari sisi kitanya sendiri harga sewa dan lain-lain juga relatif lebih bisalah kita jangkau untuk brand baru ini gitu. Jadi dari situ ternyata BIP juga cocok sama kita, habis kita kasih proposal makanya kita berhasil lah untuk buka cabang pertama di BIP gitu. Oke, ini teman-teman yang sahabat foodies yang berada di Bandung, jangan lupa nih mampir ya ke tahu nih kalau yang ada di BIP buat langsung nyobain rasanya Cobain. tahu ada garam khas tahu ini nih Kak. Wah, keren banget nih ya. Untuk outlet pertama langsung di mall dan outlet keduanya langsung di TSM nih ya rencananya. Nah, mungkin kalau setelah dari TSM ada langkah-langkah selanjutnya mungkin Kak di mall-mall atau mungkin mau buka standing outlet sendiri mungkin Kak ada kepikiran kayak gitu nggak ya? Sebenarnya kita balik lagi ya ke apa konsep utama kita, jadi makanan jajanan mall yang terjangkau untuk semua kalangan gitu. Jadi kalau untuk outlet sendiri itu kita belum kepikiran ya, tapi kita dan emang udah ada beberapa mall yang udah ngajuin apa namanya, udah tertarik juga sama brand kita untuk apa buka cabang di daerah mereka gitu, di mall-mall yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kita udah di provide lah untuk misalnya kita mau buka cabang di sana gitu. Tapi sebenarnya untuk tahun ini atau 2 tahun selanjutnya kita bakal fokus dulu di Bandung sih. Kita bakal apa namanya bakal ngekunci dulu lah target-target customer kita di Bandung gitu, baru nanti kita berani buat ekspansi ke mungkin ke Jabodetabek dulu, daerah Jabodetabek dulu, baru nanti mungkin insya Allah emang rencana dan semoga rezekinya juga kita bisa di seluruh Indonesia gitu. Amin amin. Jangan lupa teman-teman buat dukung terus nih ya. Tahu untuk bisa berekspansi nih sampai seluruh Indonesia. Nah, mungkin kita balik lagi nih dari awal perencanaan atau mulai bangun outlet ini. Mungkin ada beberapa sahabat foodies juga yang penasaran nih, kira-kira waktu awal bangun tahu ini modal yang dibutuhkan berapa ya Kak? Mungkin dari mulanya juga gitu ya. Kalau misalnya modal yang dibutuhkan sih sebenarnya untuk tahu sendiri kita banyak DIY ya, apalagi kalau di kita ambil case itu case aku, pengalaman aku di BIP ya Kak, karena di BIP di sini kan kita disediain tenan ya, bukan kita bikin booth baru gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk ukuran mall kita tuh relatif kecil gitu. Kenapa relatif kecil? Karena kita banyak DIY sendiri gitu, misal dengan pasang stiker sendiri dan lain-lain sendiri gitu. Kita sebisa mungkin memang kita nge-cut budget lah buat hal-hal yang kiranya bisa dilakukan sendiri, karena kan di apa namanya di food court ini sendiri juga biasanya orang-orang pakai vendor lagi gitu untuk menjalankannya, tapi kita milih untuk masang sendiri dan lain sebagainya gitu saat kita baru buka juga. Dan untuk modalnya sih aku gak bisa sebut di sini ya, tapi untuk kalau misalnya kita tanya ke teman-teman kita yang lain pasti yang tahu juga relatif kecil gitu, karena kita banyak ngeidein sendiri gimana caranya ini budget bisa rendah gitu. Oke, berarti bisa mungkin ya salah satu cara menginisiasi minimalisir modal mungkinnya dari DIY segala dicoba lah ya kalau bener Kak. orang Bandung. Nah, selain oh iya Kak, sorry. Gimana nih Kak Bun ini menginisiasi persaingan tahu yang mungkin sekarang kan masih jadi satu-satunya mungkin ya yang utamanya tahu lada garam, mungkin ya ada juga mungkin di kedepannya bakal ada brand-brand lain. Nah, kira-kira ada strategi apa aja nih untuk menghadapi persaingan mungkin di masa yang akan datang Kak? Oke, buat ngadepin persaingan sih Kak, balik lagi ke tadi ya, kita belum ada direct kompetitor nih buat tahu sendiri untuk yang menu utamanya tahu cabai garam gitu kan, baru kita juga gitu. Dan dari situ sih kita pede ya, karena makanya kita di sini juga di apa namanya di tagline kita juga kita
ngangkatnya tuh pionir spesialis tahu cabai garam gitu. Jadi mungkin rencana untuk ke depan untuk kita gimana kita bisa bertahan di market kali ya Kak. Paling kita selalu ngikutin selalu ngikutin marketing terkini gitu. Jadi apalagi buat digital marketingnya sendiri ya, pasti kita digital marketingnya juga ngikutin tren-tren terkini gitu untuk untuk kita tuh bisa selalu dilihat gitu sama target customer kita gitu, biar brand awareness kita selalu naik lah atau bertahan ataupun naik untuk di customer sendiri gitu sih Kak. Oke nih Kak, untuk sosmednya sendiri gitu ya, gimana sih cara tahu tetap bangun brand awareness gitu ya, dan meningkatkan loyalitas pelanggan gitu ya, mungkin melalui sosial medianya atau gimana nih Kak? Kalau untuk sosmednya sendiri ya Kak, sebenarnya kita itu tuh semuanya berasal dari brand identity yang udah kita buat dan konsep yang udah kita buat sebelum kita buka juga gitu. Jadi sebenarnya aku di situ ngematengin dulu nih konsep kita mau seperti apa gitu, karena kita kan waktu itu juga belum, karena brand baru juga ya Kak, karena pasti ada takutnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita ngehadapin takutnya itu dengan kesiapan yang lebih siap lah gitu kan untuk pas baru opening itu. Jadi dari situ aku udah bikin brand identity tahu, logo dan lain sebagainya, sehingga menguatkan brand identity kita dulu gitu. Sehingga sampai sekarang pun untuk uploadan di sosmednya yang keluar di sosmed kita tuh selalu ada brand identity kita gitu. Contohnya misalnya ada hashtag jangan cari tahu sekarang, jangan lupa cari tahu, dan makanya cari tahu gitu kan. Terus untuk ininya juga konten-kontennya sekarang juga untuk meningkatkan loyalitas ya, kita sebisa mungkin untuk, sebenarnya kita belum punya tim untuk sosmed sendiri atau digital marketing sendiri gitu, tapi di sini sebisa mungkin aku dan beberapa teman aku juga ngebantu ngehandle buat sosmednya. Jadi sebisa mungkin kita sesuai dengan konten plan yang udah kita buat gitu. Jadi kita juga punya konten plannya, mungkin seminggu kita bisa 3-4 kali upload gitu, sehingga brand awareness dari tahu sendiri kan tetap terjaga gitu. Jadi customer selalu ingat gitu, pas ngebuka IG ternyata tahu ya, aku udah lama nih gak beli tahu, beli akhirnya gitu sih kan. Oke, berarti emang udah di prepare dengan baik-baik nih ya untuk sosmed dan marketingnya mungkin ya. Benar. Nah, Kak, untuk menu sendiri gitu ya, apakah kedepannya bakal ada inovasi-inovasi khusus mungkin Kak? Mungkin sesuatu yang spesial dari tahu mungkin selain tahu lada garam. Kalau inovasi sendiri sih pasti kedepannya nanti ada ya, setelah aku juga karena kan dari yang pertama juga itu resep dari aku ya Kak ya. Jadi mungkin kedepannya aku juga bakal bikin menu baru lagi gitu, untuk mungkin aku belum tahu sih ya bakal menjadi menu yang bakal menjadi menu yang selalu ada atau nanti kita take down gitu, karena untuk bahan marketing dan lain juga. Tapi pasti nanti kedepannya kita ada sih, tapi kalau untuk sekarang ya mungkin untuk tahun ini kita fokus dulu untuk ngembangin cabang kedua kita gitu. Oke, nah teman-teman sahabat foodies yang udah bergabung nih, boleh banget kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke Kambun ini, boleh langsung aja komen atau boleh langsung tanyakan di kolom Q&A ya teman-teman. Oke nih Kambun, kira-kira selama ini ada kendala apa aja sih, atau problem-problem apa aja sih yang sering dihadapi ketika membangun brand tahu ini Kak? Kalau kendala sih Kak, sebenarnya mungkin paling pastinya ya, semua pelaku bisnis pasti akan ngerasain harga yang nggak stabil ya Kak. Pasti nanti harga bahan bakunya naik, bahan baku turun, dan itu tuh pasti bakal terjadi gitu kan untuk setiap bisnis juga gitu. Terus tapi sebenarnya untuk problem yang sangat kerasa di kita juga ya, kalau misalnya kita punya karyawan ini belum yang loyal gitu sama kita. Jadi di situ sih sebenarnya, karena kan itu berhubungan sama SDM ya, manusia ke manusia. Jadi sebenarnya tantangan terbesar buat aku sendiri untuk misalnya nyari karyawan atau nge-handle mereka gimana biar mereka tetap biar mereka moodnya tetap bagus saat ngeiniin customer gimana gitu. Di situ sih PR-nya sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita udah punya beberapa karyawan yang memang udah loyal gitu sama kita. Tapi tantangan terbesar buat aku pribadi aku sih, untuk selama aku ngejalanin bisnis ini ya, yang sebenarnya belum setahun juga gitu. Jadi sebenarnya aku masih pemula juga di bidang ini. Ya itu sih dari sisi
SDM lah gitu Kak. Oke, nah ini ada pertanyaan masuk nih dari Kak Serif. Kalau mau buka di daerahmu, bicaranya sama siapa ya Kak? Atau mungkin menghubungi ke siapa mungkin ya? Oke, buat pribadi aku sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya udah punya cabang tuh nanti bakal ada aja gitu yang nawarin ya. Tapi kalau misalnya di brand-brand yang di mall, maksud aku di mall-mall yang ketat dan selalu penuh gitu tenannya, itu tuh bakal ada persaingan dulu. Kita bakal bersaingnya tuh di proposal gitu. Untuk menghubunginya ke siapa, biasanya aku langsung SKSD aja, langsung ke kantornya terus nanya apakah ada tenan kosong gitu-gitu. Tapi sebelum itu sih kalau yang di BP aku by sosmednya juga, aku nyari di Google atau sosmednya untuk terkait kontak personnya gitu buat mall ini, buat manajemen atau marketingnya. Terus dari sana karena apalagi kalau misalnya di mall-mall yang persaingannya ketat ya, itu tuh kadang emang slow respon gitu, jadi emang kita yang harus ngerayu mereka dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah goal sama udah di udah kelihatan lah ini bahwa brand kita itu brand yang oke gitu untuk berada di situ, pasti nanti mereka bakal oke juga gitu ke kitanya gitu. Jadi kalau mulainya sih pasti nyari kontak personnya dulu. Aku sih biasanya dari sosmednya, kalau misalnya slow respon dari merekanya, langsung aku langsung datang SKSD aja ke kantornya gitu. Terus ngasih tahu aja lah kita punya brand gitu. Dan kita udah punya proposalnya nih, kira-kira bisa kirim ke siapa gitu, dan rencananya kita mau buka di sini nih, boleh tahu gak harganya, dan bla-bla gitu sih Kak. Berarti emang cukup ketat juga mungkin ya untuk masuk ke mall ini, banyak banget seleksinya, bahkan bersaing sama banyak pebisnis yang lain juga ya mungkin ya. Bener Pak, saya pastinya bersaing sama brand-brand yang brand-brand, apalagi brand franchise yang udah lama ya Kak ya. Jadi sebenarnya buat di mall itu tantangan tersendirinya itu pasti dari persaingan awal saat kita ngasih proposal gitu. Jadi makanya itu aku juga dari awalnya kan aku juga pengen brand identity dan lain sebagainya itu udah kuat. Bisnis proposal aku tuh udah kuat karena memang karena target kita untuk buka di mall gitu. Jadi aku tau lah persaingannya kuat juga gitu. Jadi aku mau ngasihin yang terbaik dulu nih dari segi proposal aku, karena yang bersaing sama brand aku ini teh pasti brand-brand udah besar gitu. Nah, mungkin boleh share nggak nih Kak untuk tips-tipsnya apa aja nih ketika nyiapin proposalnya gitu ya, atau poin-poin penting apa aja sih yang harus ada di proposalnya buat masuk ke mall ini Kak? Kalau aku basicnya Kak sebenarnya ngikutin poin-poin dari yang banyak lah kayak tersebar ya di internet untuk bisnis proposal itu. Tapi kalau tips dari aku sih kuatin di sisi, karena kan kalau buka di mall itu juga mereka emang udah ngasih tahu data ya berapa orang yang datang ke sini. Cuman mereka juga pengen kitanya juga ngelakukan action di bidang marketingnya gitu. Jadi ke merekanya nggak diem untuk manggil customer lagi, tapi kitanya juga jangan diem gitu. Jadi kita harus nyiapin dari sisi digital marketingnya juga, digital marketing strateginya kita juga. Terus dari konsep awal yang kuat untuk untuk brand sendiri juga gitu ya. Jadi dari brand identity kuat, dari siapa sih kompetitornya, siapa aja, dikasih tahu aja itu di proposal gitu. Terus misalnya sudah punya cabang sebelumnya, mungkin bisa kasih tahu juga cash flow, atau enggak misal belum ada cabang, masih baru buka nih, aku juga sebenarnya udah ngasih tahu cash flow yang rencana aku teh bakal gimana sih gitu sih Kak. Jadi sebisa mungkin kita ngasihin proposal itu tuh yang lengkap, yang dari sisi visualnya juga menarik lah buat orang gitu, apalagi dari sisi isinya gitu. Tapi jangan untuk slide-nya mungkin jangan terlalu banyak ya, karena persaingan ketat juga. Mungkin sebenarnya kayak yang kalau misalnya kita daftar kerja juga, si HR kan mungkin banyak ya ngasih ngasih ngelihat CV gitu. Nah dari situ makanya kita harus ngekonsepin bisnis proposalnya yang oke gitu. Nah, sahabat Buris, jangan lupa nih dicatat poin-poin yang udah di-share nih sama Kak Mun tadi. Soalnya cukup insightful banget ya. Tadi poin-poinnya cukup penting juga nih. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Kak Abi. Kak, saran dong buat yang mau mulai merintis brand dengan modal minim itu baiknya mulai dari bisnis apa ya? Kalau itu sih mungkin aku bantu jawabnya. Aku sih awalnya
emang gak tertarik bisnis ya. Sebenarnya aku nggak tertarik bisnis gitu, tapi aku tahu orangnya, aku tuh orangnya nggak betah lah gitu kalau misalnya di kantor gitu. Jadi kalian coba dulu aja gitu. Misalnya kalian kepikiran bisnis jualan baju gitu, bisnis fashion gitu, coba dulu aja gitu. Terus mungkin bisa ikut komunitas-komunitas yang saling support dan sama-sama di dunia bisnis juga gitu. Nanti kedepannya juga bakal jalan, juga bakal oke gitu untuk modalnya minim juga. Dan kebanyakan sih teman-teman aku sekitar aku sebenarnya juga banyak ya yang merintis bisnis gitu, dan mereka juga pasti modalnya dari minim banget gitu, sebisa seadanya dulu aja berapa gitu. Tapi dari situ pasti yang pastinya bisnis apanya sih aku nggak bisa ngomong ya, bisnis apa yang paling mungkin yang paling cepet balik modal, tapi aku nggak tahu gitu. Tapi kalau yang kepikirannya apa gitu, itu mulai dulu aja gitu, karena kalau nggak dimulai kan jadinya nggak tahu gitu. Kalau aku sendiri di bidang F&B ini karena aku suka masak gitu, aku suka bidang F&B. Mungkin teman-teman yang suka dunia fashion ya mungkin bisa memulai dari jualan baju, jualan celana gitu. Oke, yang penting mulai dulu aja mungkin ya Kak. Kalau rencana terus kapan mulainya gitu ya. Bener. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, dari Kak Ganis nih. Kak mau nanya, faktor apa nih yang bikin Kakak yakin buat langsung scale mungkin ya? Yang rencananya menguasai Bandung dulu, terus ke Jakarta, sampai akhirnya mau ke seluruh Indonesia nih Kak. Apa yang bikin yakin? Rencananya yakin sih saat sebenarnya yakinin aku juga yang karena aku mulai dulu aja tadi di cabang pertama aku mulai buka cabang di BIP. Terus yang yakinin aku ternyata produk aku yang aku bikin ini, aku konsep itu ternyata diterima gitu sama customer, sama pasar kita. Nah di situ sih aku jadi yakin, karena juga kan untuk main course atau menu utama dari tahu sendiri kan tahu cabai garam ya, untuk seluruh Indonesia kan emang pasti suka gitu Kak ya, emang lidah orang Indonesia lah makanan ini. Makanya dari situ saat resep aku sudah diterima di pasar, dari situlah aku berani gitu untuk kayak punya konsep untuk berada di seluruh Indonesia gitu. Selama rencana itu mungkin kan kalau kita kadang ya, kalau saya sih pribadi ya kadang ada kekhawatiran sendiri gitu ketika mau melakukan sesuatu yang besar. Nah, gimana sih cara Kak Bun ini untuk menghilangkan rasa-rasa khawatir itu mungkin ya? Atau mungkin nggak ada sama sekali? Pasti ada sih Kak, pasti ada rasa khawatir, apalagi teman-teman aku sendiri pasti udah tahu ya, dulu pas kan BIP itu buka November 2023 gitu. Nah di November itu aku saking takutnya untuk nge-hire orang, saking takutnya nggak ketutup, aku shift 12 jam setiap hari dalam sebulan gitu. Saking takutnya aku kalau misalnya ini nggak nutup gitu. Jadi yang nutupin kekhawatiran itu sebenarnya yakin aja gitu kalau yang kita bikin sekarang, yang kita yang kita jalanin sekarang itu semoga akan menghasilkan hal yang bagus gitu. Tapi tetap terus juga ngejalanin marketingnya gitu. Kemarin kan waktu itu kita di Desember sempat viral gitu di TikTok, di akun aku. Jadi dari situlah mulai tahu ini diketahuin banyak orang. Jadi kalau untuk hadapin kekhawatiran sih, dari yang pertama daripada khawatir doang, mending dicobain dulu aja gitu. Habis dicobain dulu, baru nanti mungkin bakal ada khawatir lain yang muncul. Tapi dari situ ya karena udah nyemplung nih, mau nggak mau kita harus bertahan gitu. Keren banget nih, masih muda tapi udah berdedikasi khusus nih buat bisnis gitu ya. Bahkan sampai rela 12 jam nih buat jadwal di awal-awal buka. Bahkan ada istilah juga kalau bisnis owner tuh jam kerjanya tuh 25 jam nih. Bener Kak, itu dia. Banget nih sama Kak Embun. Nah, betul. Ada juga nih yang nanya. Dari Kak Nalar, berapa kebutuhan modal untuk setup bisnis seperti ini nih Kak? Mungkin bisa kisaran aja mungkin ya. Boleh. Kalau misalnya untuk brand pertama aku ini ya, sebenarnya untuk kalau misalnya kalian mau buka, ini aku berdasarkan pengalaman aku aja. Kalau misalnya mau buka tuh di mall kayak kita gitu, kalau mau budget yang minim, pastikan dulu cari misalnya yang ada di food court gitu, yang udah ada tenannya gitu ya, itu pasti bakal nge-cut budget banget gitu kan. Terus untuk kisaran sih sebenarnya ngikutin prosedurnya dari masing-masing mall ya. Jadi di mall itu nanti ada uang deposit, ada uang
ada uang bulanan yang harus dibayar dulu, misal 30% dari setahun itu dibayar di awal dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya itu sih yang mempengaruhi mahal enggaknya modal gitu. Tapi untuk kisaran sendiri di mall, kenapa kita dibilang murah? Sebenarnya untuk di luar dari biaya regulasi mall, sebenarnya kita bisa bilang kita di 7 sampai 15 juta lah kayak gitu. Itu tuh di luar dari biaya-biaya yang regulasi mall. Jadi tuh mungkin untuk kayak kulkas, kompor dan sebagainya gitu. Segituan sih Kak. Tapi kalau untuk di mall ya kita harus ngikutin regulasi mall gimana biar syarat apa gitu. Syarat apa yang kita lakukan dulu sebelum kita bisa buka di mall gitu sih. Berarti tentatif ya, tergantung mallnya itu tersendiri ya. Bener Kak. Oke, nah teman-teman boleh langsung dicatat aja untuk notes-nya, siapa tahu udah persiapan nih ya, bisa langsung eksekusi aja nih plan-plan. Mungkin mau tetanggaan ya Kak di BIP atau di TSM sama tahu gitu. Nah, boleh banget nih buat mungkin ada yang mau kolaborasi langsung aja nih, boleh langsung hubungi. Oke nih Kak, ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Tondi nih. Kak, boleh share tips buat hiring tim dong? Gimana cara menentukan jumlah tim dan menghandle tim yang mayoritas Gen Z nih? Oke, kalau misalnya nge-hiring untuk nentuin berapa orang ya yang kita hire gitu. Ya kita harus sebagai owner kita harus coba dulu shift di sana itu kondisinya gimana gitu. Jadi sebenarnya di cabang pertama kan aku shift 1 bulan ya selama 12 jam setiap harinya gitu, selama 30 hari. Jadi aku mengerti dan paham gitu flow-nya yang ada di ya pasar yang untuk BIP itu gimana gitu. Jadi dari sana aku bisa nentuin weekdays untuk weekdays 1 orang aja gitu, untuk weekend harus 2 orang gitu. Jadi gimana caranya nentuin berapa orangnya, kita harus nyemplung dulu, kita harus nyobain dulu gimana customer yang datang itu kapan gitu, waktunya gitu. Dari situ kita bisa nentuin. Terus misalnya nanti di TSM juga aku bakal shift dulu untuk kita ngelihat cukup nggak nih 3-5 orang untuk shiftnya. Kalau nggak cukup baru nanti tambah atau gimana gitu. Tapi ya itu harus dicobain dulu sih dari ownernya gitu. Wih, keren banget nih buat Kambun. Kata Raihan, yang muda yang berkarya, benar banget nih Kak. Masih muda bahkan rela nih ya 12 jam jaga booth gitu ya setiap baru buka. Nah, buat bener Kak, merintis ya kita. Merintis. Nah, buat teman-teman juga jangan mau kalah nih ya, jangan kalah semangatnya gitu ya. Untuk terus belajar, terus tingkatkan ilmunya gitu ya. Dan juga tetap semangat buat bangun brandnya nih Kak. Oke nih Kak, mungkin sebelum penutupan, kira-kira selama sejauh ini gitu ya, ada milestone tertentu nggak nih yang bikin cerita membangun tahu ini menarik buat Kakak? Kalau cerita-ceritanya itu sih yang itu tadi ya Kak, aku ngerintisnya itu dari saking takutnya aku nggak berani nge-hire orang gitu untuk shiftnya di tahu itu sendiri gitu. Jadi aku dan salah satu temanku juga yang ngejaga tahu 12 jam setiap harinya di bulan pertama kita gitu. Sebenarnya itu sih yang akhirnya alhamdulillah sudah bisa aku lewati gitu. Dan itu tuh sampai sakit macem-macem deh selama sebulan itu, karena kita kan berada di dalam mall terus ya, kita nggak tahu di luar itu udah masih ada matahari atau enggak gitu, karena kita 12 jam di dalam mall gitu. Itu sih paling yang cerita awal tahu yang mungkin lumayan berasa sih di akunya gitu sih Kak. Mungkin nanti cerita pedih-pedihnya itu kalau udah scale sampai seluruh Indonesia jadi hal yang seru mungkin ya buat dikenang. Bener, itu sih. Emang harus ada cerita-cerita yang seru buat dikenangnya itu sih. Nah, Kambun sendiri kan dulunya kuliah, merantau dari Kalimantan. Orang tuanya apa nggak khawatir nih Kak? Tiba-tiba anaknya buka bisnis 12 jam di mall nih. Nah, sebenarnya atau bahkan support full gitu dari orang tua. Sebenarnya kalau dari papa aku kan emang dari dulu juga suka nyoba bisnis ya, jadi papa aku selalu support lah untuk semua untuk semua poin-poin yang ada di tahu gitu. Dan
sebenarnya yang support dari awal juga emang papa aku gitu kan, yang berani untuk ngasih aku modal untuk aku bikin tahu ini gitu. Dia percaya gitu. Tapi kalau dari mamaku sebenarnya dia ada rasa kekhawatiran ya pasti ya Kak, kalau misalnya mamah lah ya, pasti ada rasa khawatir gitu, maunya yang settle aja gitu. Tapi karena mungkin aku turunin papa aku yang berani nyemplung gitu, beraniin dulu di awal, makanya akhirnya orang tua aku keduanya support gitu. Dan saat juga ngelihat ternyata tahu ini udah diterima nih sama masyarakat gitu. Jadi aku dari situ pelan-pelan mulai ngeyakinin mereka kalau misalnya bisa kok ternyata aku untuk mencoba di jalan bisnis ini gitu. Oke, yang tentunya mungkinnya keberhasilan atau sejauh ini tuh nggak luput dari dukungan orang tua dan juga orang-orang sekitar ya. Benar Kak, nggak luput dari doa dan dukungan orang-orang sekitar. Nah, terakhir nih Kak, untuk para pebisnis pemula nih Kak, terutama buat Gen Z gitu ya, yang segenerasi sama kita nih, yang mau membangun brand baru, ada nggak sih tips khusus yang harus dipersiapkan dan yang harus diperhatikan gitu ketika awal membangun brandnya? Kalau tips khusus ya Kak, apalagi yang brand baru yang belum ada nih, sebenarnya belum ada wujudnya nih bisnisnya tapi udah kepikiran gitu. Itu sih menurut aku yang itu tadi, mulai dulu aja gitu, beraniin dulu aja, soalnya kalau nggak dicoba kita nggak akan tahu ini tuh berhasil atau enggak gitu. Tapi di balik itu kita harus juga nyiapin dari sisi digital marketingnya, dari sisi menu apa yang dijual gitu sih. Jadi pesan dari aku sih, berani dulu aja, coba dulu aja, nyemplung dulu aja. Oke, terima kasih banyak Kak Bun. Sangat menginspirasi banget nih untuk cerita-ceritanya Kak Bun nih ya. Mulai dari nol bahkan 12 jam di mall sampai sakit, tapi terus berusaha gitu ya. Sangat luar biasa sekali sih Kak. Boleh nih teman-teman kasih tepuk tangan dulu buat Kak Bun mungkin ya. Juga boleh komen up ini buat nyemangatin terus Kak Bun. Terima kasih teman-teman. Oke nih, untuk terakhir mungkin Kak boleh closing statement buat teman-teman di luar sana, sahabat foodies di luar sana Kak. Oke, buat teman-teman di luar sana yang mau tapi masih takut buat memulai bisnis gitu, kalau kalian udah pede dengan apa yang bisa kalian jual gitu, kalian coba dulu aja gitu untuk memulai bisnis ini. Mungkin bisa mulai dari rumah gitu, atau mulai buka-buka PO dulu aja gitu, karena kita nggak tahu kalau kita nggak tahu itu rezeki kita atau bukan kalau misalnya kita belum nyoba gitu. Jadi kita coba dulu aja, kalau emang rezeki kita berarti itu udah ditentuin gitu sama takdir kalau itu adalah rezeki kita gitu. Oke, terima kasih Kak Bun. Best banget nih kata Raihan. Menyala Kak Bun, kata Kak Gentar nih. Terima kasih banget Kak Bun atas sharingnya gitu ya di sore hari ini. Sekali lagi dong teman-teman, boleh tepuk tangan juga ya buat Kak Bun. Boleh komen api juga nih di bawah buat dukung terus Kak Bun. Oke, sahabat foodies, semoga poin-poin yang udah di-sharing nih sama Kak Bun udah dicatat ya, dan juga bisa dieksekusi langsung nih buat teman-teman semua yang masih ragu mungkinnya mau buka bisnis kuliner gitu ya. Maju mundur. Semoga live hari ini bisa meyakinkan teman-teman semua dan bisa menjadi manfaat gitu ya buat teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum kita menuju closing, kita foto bareng dulu ya, Kak Bun. Boleh Kak, boleh. Baik. Gayanya boleh gaya foodies Kak, kayak gini. Oh gitu. Oke. Siap ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Bun. Terima kasih juga semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan nih di awal live tadi ya, kita bakal ada bagi-bagi voucher belanja nih. Voucher belajar ini bisa teman-teman klaim di pembelian Sekolah Bisnis Kuliner Batch 7 yang akan mendapatkan gratis e-course setup bisnis kuliner. Spesial cuman buat hari ini ya teman-teman. Bisa langsung aja chat ke WhatsApp ke CS Foodies di 0811 2009 7974, atau bisa juga langsung DM saja IG Foodies di @foodies.id. Nah, hari ini cukup ramai sekali ya buat teman-teman yang hadir nih ya. Yang udah tanya-tanya ke Kak Bun juga udah cukup banyak nih.
Teman-teman, saya izin menyampaikan beberapa program foodies yang akan datang di beberapa minggu ke depan. Yang pertama-tama ada Sekolah Bisnis Kuliner Batch 7, yaitu periode Oktober dan Desember 2024. Nah, sahabat foodies, kalau masih bingung mau mulai dari mana atau mau belajar bisnis kuliner secara menyeluruh tanpa asal-asalan dan bingung belajarnya dari mana, foodies punya Sekolah Bisnis Kuliner. Di sekolah bisnis kuliner ini, kamu bakal mendapatkan weekly mentoring selama 3 bulan. Juga ada 32 modul realcast dan juga 150 video lebih pembelajaran yang dapat diakses selama 1 tahun. Nanti juga di akhir acara, teman-teman akan dilatih langsung untuk pitching ke investor oleh para mentor yang sudah berpengalaman. Nah, teman-teman juga akan mendapatkan 30 dokumen pendukung untuk eksekusi bisnis kuliner. Kurikulumnya disusun oleh praktisi kuliner di Indonesia yang tetap relevan hingga saat ini dengan kondisi pasar seluruh Indonesia. Nah, SBK ini bisa kamu pelajari dari mana saja karena pembelajarannya online dan bisa diakses di mana saja. Nah, sekolah bisnis kuliner periode sebelumnya juga full seat loh, sudah lebih dari 100 pelajar yang sudah mengikuti sekolah bisnis kuliner. Jadi jangan sampai ketinggalan sekolah bisnis kuliner batch 7 periode Oktober hingga Desember 2024. Nah, daftar sekarang sehingga teman-teman bisa mendapatkan e-course Setup Bisnis Kuliner by Foodies. Untuk SBK ini harga normalnya di 9.500.000. Nah, diskon khusus hari ini di 3.500.000 dan akan mendapatkan e-course Setup Bisnis Kuliner. Nah, teman-teman bisa langsung aja hubungi CS di 081-2009-7974 atau bisa juga langsung DM Instagram Foodies @foodies.id. Oke. Untuk teman-teman semua, nggak terasa kita udah berada di penghujung acara ini. Terima kasih banyak untuk Kak Embun atas waktunya sudah berkenan untuk sharing di sore hari ini. Juga terima kasih untuk sahabat foodies yang udah join di live pada hari ini dan juga teman-teman dari Tahu yang sudah nonton nih mungkinnya. Dan semoga sharing hari ini bisa menjadi manfaat bagi sahabat foodies dan bisa menjadi pahala atau berkah untuk kita semua. Oke, teman-teman jangan lupa untuk yang ingin mendapatkan voucher belajar, teman-teman boleh follow up oleh chat DM Foodies. Nanti akan di follow up oleh admin Foodies. Oke, terima kasih semuanya. Sampai bertemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pebisnis kuliner Indonesia. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, Zulika.